Tenang, tenang. Itu cuma pertanda alam biasa, bukan pertanda gaib. Tapi Pak Deden, Mas, gak usah duduk panjang, sebaiknya kita lanjutkan aja prosesnya. Ayo Cangkul, ayo lanjutin. Yuk, yuk. Ayo Pak, ayo Pak. Tolong dibantu, dibantu. Ayo uruk. Aduh, astagfirullahaladzim. Apaan ini ketiban pala gua? Ah, ini mah ulahnya Batman. Codot. Dia mau bagi-bagi hasil colongan sama NTD. Ini jeruknya panas. Guru lah. Ayo uruk dah. Jangan diliatin aja, ntar jenazahnya bangun, nomplok kita gimana ini? Gua naik ah. Gua juga dah. Kak Jamila mau kemana tadi? Kak Jamila kan lagi sakit. Sebaiknya Kak Jamila istirahat aja di sini ya. Kalau Bu Jamila mau kabur lagi, terpaksa nanti saya akan pindahkan ke tahanan. Saya itu bukan mau kabur, Pak. Saya hanya ingin menyaksikan pemakaman suami saya, Pak. Kak Jamila tenang aja ya. Pemakaman suami Kak Jamila sudah diurus. Ada Pak Ahmad atasan saya yang terjun langsung untuk mengurusnya. Nah, sekarang tinggal pemasangan papan nisan ya. Nah, bapak-bapak, papan nisannya mana? Saya mau pasangin. Lah, emangnya papan nisannya mana? Ini siapa tadi yang bawa papan nisannya? Siapa tuh yang bawa tuh? Ini jangan main salah-salahan. Papan nisannya siapa yang bawa tadi? Yang pegang siapa? Emangnya tadi siapa yang bawa papan nisan? Mungkin Kamu ya? Nggak tahu, bukan saya. Astagfirullahaladzim. Coba diketikkan lagi deh, Pak. Tolong, Pak. Mungkin papan nisannya belum dibuat kali. Terus gimana? Kuburannya nggak pakai papan nisan? Iya. Perasaan saya saat ini nggak karuan, Dis. Saya bingung. Saya hanya ingin menyaksikan pemakaman suami saya. Bu Jamila, sebaiknya Bu Jamila istirahat supaya keadaannya cepat membaik. Iya Bu Jamila, jika Bu Jamila cepat sehat, maka proses hukum Bu Jamila akan cepat selesai. Apa proses hukumnya nggak bisa dihentikan, Pak? Suami Kak Jamila kan sudah meninggal. Walau Pak Husni sudah meninggal, tapi proses hukum akan tetap berjalan, Mbak. Karena ini menyangkut uang orang banyak. Maksud Bapak, saya nanti akan dipenjara, Pak. Soal itu, biar nanti pengadilan yang memutuskannya, Bu. Tugas saya hanya melakukan penyidikan kasus. Jadi, sebaiknya Bu Jamila terus terang saja kepada saya, agar proses hukum Bu Jamila bisa berjalan dengan lancar. Sejujurnya, kami hanya korban, Pak. Kami hanya korban kemiskinan. Kami hanya benci dari awal hidup. Hidup yang sangat miskin dan kesusahan, Pak. Kami hanya korban, Pak. Mutia, ya ampun. Mutia sayang, kamu kenapa nak? Kamu udah bikin bapak kamu khawatir. Dokter, gimana keadaan anak saya? Begini Pak, Mutia kena hepatoma atau kanker hati stadium 2. Kalau tidak segera dioperasi akan mempengaruhi organ lain serta pembuluh darah yang vital. Biaya operasinya berapa, Dok?
Di sini ada penjelasan tentang operasi, Pak. Berikut biayanya. Kalau Bapak dan Ibu sudah setuju, silakan tanda tangani surat itu, Pak. Makasih ya, Dok. Iya, Pak. Saya tunggu ya, Pak. Permisi, Pak. Puluhan juta ini. Aduh, Mas. Mas, coba minta tolong sama Pak Deden ya. Siapa tahu dia bisa bantu kita. Iya, sebentar ya. Nak, kamu cepat sembuh ya. Pak Somad, ini adalah Pak Husni yang rencananya mau pinjam uang itu. Kalau saya sih banyak uang saya, Pak. Nih saya kasih lihat nih uang saya nih, Pak. Ya, nih banyak. Nih belum lagi yang di dompet saya, Pak. No. Di brankas lagi belum saya tunjukin ke Bapak. Yang penting pokoknya uang saya nggak akan bakalan kehitung, Pak. Jadi Pak Somad bisa pinjemin saya uang 20 juta. Siapa bilang yang mau minjamin, Pak? Saya kan cuma mau tunjukin uang saya doang. Saya bukan mau ngasih pinjaman. Bu, saya lagi kena musibah, Bu. Anak saya harus dioperasi. Pasti kamu kesini mau pinjam uang, iya kan? Iya, Bu. Saya butuh 20 juta. 20 juta? Kalau cuma 20 juta, saya pasti kasih. Saya ini kan biasa minjemin tetangga yang selalu kena musibah. Tapi ingat Pak Husni, saya ini nggak sembarangan minjamin uang. Terus terang aja ya Pak, saya itu kalau mau minjamin uang, milih-milih dulu orangnya. Kalau pegawai negeri itu kan punya gaji bulanan, pasti saya kasih pinjam. Tapi kalau kayak Pak Husni kan, tukang sol sepatu. Ya, tiap harinya itu kan nggak menentu. Pasti deh, Bapak tidak sanggup bayar hutang Bapak. Bu, saya mohon sama Ibu, Bu. Anak saya harus dioperasi, Bu. Saya butuh biayanya. Saya janji sama Ibu, nanti kalau saya udah punya uang, saya pasti ganti, Bu. Apa? Nanti? Kalau cuma nanti-nanti itu, saya nggak bisa pinjemin Bapak. Nanti setiap saya tagih, ada aja alasannya. Nanti keburu tua dan meninggal. Terus kapan dong uang saya bisa kembali? Maaf aja ya Pak. Ini bercanda kan, Dok? Anak saya masih hidup kan, Dok? Bangun, Dok. Mutia, kenapa Mutia? Mas, anak kita udah nggak ada, Mas. Mutia sayang bangun nak. Bangun sayang. Ini Bapak sayang. Bapak kan berusaha cari uang ya, cari pinjaman supaya kamu bisa dioperasi, supaya kamu sembuh nak, Bangun nak, Mutia bangun sayang. Bangun nak. Bapak yang sabar ya, Pak. Bapak dan Ibu harus ikhlas. Apa kamu bilang? Ikhlas? Sabar. Anak saya meninggal karena kamu nggak mau operasi dia. Karena saya nggak punya uang. Sabar, ikhlas.
Pak, alhamdulillah Pak. Saya sudah mendatangi beberapa warga dan saya mendapatkan pinjaman sebesar 10 juta Pak. Nanti 10 jutanya lagi kita pinjam. Ini Pak. Ini bos nih. Ini 10 juta. Sudah terlambat Pak. Sudah terlambat. Terlambat apa? Terlambat apa maksudnya? Mutia sudah meninggal, anak saya udah nggak ada, Pak. Aduh. Astagfirullahaladzim. Ayo ditolongin, nggak usah. Pak, tolongin saya, Pak. Udah, nggak usah. Pak Husni, Bu Jamilah, kok melihat Bu Mira jatuh bukannya ditolongin, malah dibiarin begitu aja? Ngapain saya nolongin dia, Pak? Dulu aja waktu saya minta bantuan sama dia buat berobat anak saya, dia kan nggak mau bantuin, malah menghina saya kan, Pak? Udahlah, biar aja dia mati sekalian. Seperti anak saya, Pak, meninggal karena nggak ada yang nolong. Astagfirullahaladzim, Pak Husni. Kita tidak boleh dendam seperti itu. Bener Mas, sebaiknya kita tolong. Udah, yuk. Astagfirullahaladzim. Pak Husni, tolong! Tolong tangkap rampoknya, Pak Husni!